Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Khaulan Syadida dan rekan saya, Pintan Arum Setiani, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, akan membahas mengenai ABK ADD ADHD. Seperti yang kita ketahui bersama, ABK adalah singkatan dari anak berkebutuhan khusus, yaitu anak yang memiliki masalah dalam proses tumbuh kembangnya sehingga ia memiliki kelainan secara fisik maupun psikis. Banyak jenis dari ABK, antara lain ABK tunanetra, ABK tunarungu, ABK tunalaras, ABK ADD ADHD, dan masih banyak lainnya. Di video kali ini, kami secara khusus akan membahas mengenai ABK ADD ADHD. ADHD merupakan singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan GPPH, yaitu gangguan pemusatan perhatian dengan disertai hiperaktif. ADHD adalah sindrom yang muncul pada seorang anak dengan beberapa gejala, yaitu yang pertama hiperaktif, kemudian tidak dapat memusatkan perhatiannya, bertindak semaunya sendiri, dan destruktif. ADD merupakan subkategori dari ADHD, yang mana ADD ini tidak dengan gejala hiperaktif. Ciri-ciri dari anak yang mengalami ADD ADHD adalah 1. Ketidakmampuan dalam memusatkan perhatian. Anak ADD ADHD akan mengalami kesulitan dalam memfokuskan perhatiannya pada suatu hal. Masalah ini muncul dikarenakan gangguan yang berasal dari luar yang menyerang panca inderanya. Sebagai contoh, ketika anak ADD ADHD sedang fokus belajar, tiba-tiba ia mendengar suara kucing, maka fokusnya akan teralihkan pada suara kucing tersebut. Ciri yang kedua adalah memiliki perilaku hiperaktif. Anak ADD ADHD sangat aktif bergerak, ia akan bergerak sepanjang waktu. Ia tidak bisa duduk diam dengan tenang. Ciri yang ketiga yaitu impulsif atau bersikap semaunya sendiri. Anak ADD ADHD memiliki masalah dalam mengontrol perilakunya, sehingga ia akan bertindak semaunya sendiri. Sebagai contoh, ia akan tiba-tiba memukul teman di sebelahnya padahal temannya tersebut tidak mengganggunya, ataupun ia akan tiba-tiba naik ke tempat yang tinggi tanpa takut ia akan jatuh. Oke, kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu penyebab anak menderita ADD atau ADHD. Sebenarnya penyebab terjadinya ADD atau ADHD pada anak belum terungkap secara pasti. Tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyebab anak menderita ADD atau ADHD dikarenakan faktor genetik. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Adi Putra dan kawan-kawan pada tahun 2015, menyatakan bahwa faktor penyebab anak menderita ADHD itu pertama faktor genetik yang berasal dari orang tua atau keluarga, kedua riwayat BBLR, yaitu kelahiran bayi yang berat badannya kurang dari 2041 gram. Sedangkan menurut Kusumantias pada tahun 2010, faktor penyebab ADHD itu ada 4. Yang pertama adalah faktor neurologik, kedua adalah faktor toksik, yang merupakan zat-zat makanan yang berupa salisilat dan pengawet, memiliki potensi yang besar dalam terjadinya ADD atau ADHD pada anak. Yang ketiga adalah faktor genetik. Sekitar 25-35% dari orang tua maupun saudara yang ketika kecil menderita ADD atau ADHD maka akan menurun pada anak. Yang keempat, faktor psikososial dan lingkungan. Terdapat hubungan yang tidak wajar antara anak dan orang tua. Penanganan untuk anak ADHD yang efektif dengan pendekatan multidisiplin
dalam bidang pendidikan, psikologi, sosial, serta kesehatan. Beberapa individu yang mengalami gangguan ADHD ditangani dengan terapi menggunakan obat-obatan. Terapi gangguan tersebut yaitu farmakologi dan non-farmakologi. Sedangkan obat yang dapat digunakan yaitu yang pertama obat metilpenidat dan dampetamin yang merupakan obat stimulan, dapat digunakan untuk anak-anak maupun orang dewasa yang memiliki gangguan tersebut. Yang kedua adalah obat atomosetin yang merupakan obat non-stimulan untuk mengurangi gejala ADHD yang terjadi pada orang dewasa. Obat stimulan hanya membantu kondisi ADHD, tetapi tidak menyembuhkan secara keseluruhannya. Dengan bantuan orang tua, masyarakat, guru, psikolog, dan dokter, anak ADHD dapat mengatasi masalah dalam permasalahan perhatiannya. Maka perlu adanya bimbingan dari berbagai pihak agar tingkah laku ADHD anak dapat tersalurkan dalam berbagai kegiatan. Terima kasih. Sedikit tambahan untuk materi ADD atau ADHD. Apakah ADD atau ADHD dapat disembuhkan pada anak? Menurut Dr. Dermawan A. Purnama, SPKJ, dalam laman Detik Health, ADHD tidak mungkin disembuhkan total, hanya bisa dikendalikan. Prinsipnya bukan sembuh, tapi dipulihkan agar terkendali. ADHD bersifat varian individu, sesuatu yang berlainan. Meski tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, ADHD dapat ditangani dengan beberapa jenis obat dan terapi untuk meredakan gejala-gejala yang timbul sehingga penderitanya bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan normal. Peran orang tua di sini sangat penting karena peran orang tua merupakan kunci pokok penentu bagi perkembangan anak. Anak dengan ADHD tidak bisa lepas dari arahan dan bimbingan orang tua dalam pergaulan sehari-hari. Orang tua menjadi fasilitator dan penghubung secara langsung dengan lingkungan luar. Anak ADHD yang dapat penanganan yang tepat, baik dari orang tua di rumah maupun pendidik di sekolah, akan sangat mudah bersosialisasi dengan lingkungan. Selain itu, berbagai program penanganan yang ditujukan bagi anak-anak dengan ADHD akan berjalan secara optimal apabila mendapat dukungan dari keluarga dan orang tua. Cukup sekian penjelasan dari kami tentang anak berkebutuhan khusus ADD atau ADHD. Kurang lebihnya kami memohon maaf apabila ada salah kata juga dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.